Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Agnes Lavita dengan nomor NPM 211309436. Prodi Pendidikan Biologi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Undang-Undang Kepramukaan. Undang-Undang Kepramukaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Nah, undang-undang ini mengatur segala aspek pendidikan, kepramukaan, kelembagaan, tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban para pemangku kepentingan, serta aspek keuangan gerakan pramuka. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka menegaskan Pancasila merupakan asas gerakan pramuka, dan gerakan pramuka berfungsi sebagai wadah mencapai tujuan pramuka. Melalui kegiatan kepramukaan, melatih pengembangan pengabdian masyarakat dan orang tua, serta permainan yang berorientasi pada pendidikan. Dalam pasal 1 Undang-Undang menyebutkan bahwa Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan. Kemudian pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Kemudian kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan. Kemudian, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan. Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi, dan agama. Satuan Karya Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu. Gugus Dharma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka. Kemudian Kuartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Menteri adalah yang membidangi urusan kepemudaan. Pasal 2, Gerakan Pramuka berasaskan Pancasila. Kemudian pasal 3, Gerakan Pramuka berfungsi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pramuka melalui pendidikan dan pelatihan pramuka, pengembangan pramuka, pengabdian masyarakat dan orang tua, dan permainan yang berorientasi pada pendidikan. Pasal 4, Gerakan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap pramuka agar memiliki kepribadian yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berjiwa patriot, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun negara kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, serta melestarikan lingkungan hidup. Kemudian pasal kelima, pendidikan kepramukaan dilaksanakan berdasarkan pada nilai dan kecakapan dalam upaya membentuk kepribadian dan kecakapan hidup pramuka. Pasal 6 berisikan Kode Kehormatan Pramuka merupakan janji dan komitmen diri serta ketentuan moral pramuka dalam pendidikan kepramukaan. Nah, Kode Kehormatan Pramuka terdiri dari Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Kode Kehormatan Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat secara sukarela dan ditaati demi kehormatan diri. Pasal 7,
Kegiatan pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan berlandaskan pada kode kehormatan pramuka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2. Kegiatan pendidikan kepramukaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan spiritual dan intelektual, keterampilan dan ketahanan diri yang dilaksanakan melalui metode belajar interaktif dan progresif. Metode belajar interaktif dan progresif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 melalui yang pertama, pengamalan kode kehormatan pramuka, yang kedua, kegiatan belajar sambil melakukan, yang ketiga, kegiatan yang berkelompok, bekerja sama dan berkompetensi, yang keempat, kegiatan yang menantang, 5. Kegiatan yang dengan alam terbuka, yang keenam, kehadiran orang dewasa yang memberikan dorongan dan dukungan, yang ketujuh, penghargaan berupa tanda kecakapan, dan yang kedelapan, satuan terpisah antara putra dan putri. Pasal 8 memuat nilai sebagaimana yang mencakup dalam pasal 5, yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kecintaan pada alam dan sesama manusia. Yang ketiga, kecintaan pada tanah air dan bangsa. Yang keempat, kedisiplinan, keberanian dan kesetiaan. Yang kelima, tolong menolong. Yang keenam, tanggung jawab dan dapat dipercaya. 7. Jernih dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Kedelapan, hemat, cermat, dan bersahaja. Dan yang kesembilan, rajin dan terampil. Dan yang ke-10, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi Undang-Undang Kepramukaan. Saya mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya ucapkan terima kasih.